Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia akan mengimpor produk pertanian Amerika Serikat imbas kesepakatan dagang penurunan tarif resiprokal atau imbal balik. Impor produk pertanian tidak bertentangan dengan swasembada pangan berupa produk yang tidak bisa diproduksi di tanah air dan dibatasi kuotanya. Hal itu diungkapkan oleh Sudaryono saat membuka Pekan Agro Digital dan Inovasi di Agro Center Soropadan Pringsurat, Temanggung, Minggu siang tadi. Sudaryono menegaskan pemerintah tidak mengimpor komoditas pertanian yang berhasil diproduksi sendiri macam beras dan jagung, namun komoditas gandum dan kacang kedelai yang sebagiannya tidak bisa diproduksi oleh petani. Menurut dia, impor produk pertanian dari Amerika Serikat tidak bertentangan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan. Impornya juga tidak jor-joran atau dibatasi kuotanya. Impor dari Amerika itu apakah juga termasuk komoditas-komoditas pertanian, Pak, yang wajib diimpor dari Amerika, Pak? Tentu saja kalau yang komoditas pertanian yang kita sudah bisa produksi tentu kita nggak impor. Nggak, kan kita ngimpor itu kan atas kemauan kita. Bukan kok kita kemudian Amerika memaksakan, nggak. Misalnya contoh yang kita tidak bisa produksi, misalnya gandum, itu kita impor. Kemudian yang kita produksi sebagian, tapi sebagian lagi kita nggak bisa penuhi, misalnya kacang kedelai. Ya kan, kedelai itu kan kita sebagian ada yang impor, nah impornya bisa salah satunya dari Amerika. Kan gitu. Sambil tentu saja produktivitas dalam negeri kita harus kita genjot. Intinya adalah Presiden Prabowo ini menekankan yang bisa diproduksi dalam negeri kita produksi dalam negeri. Yang dulunya kita impor beras, tahun ini insya Allah kita nggak impor beras. Yang tadinya kita impor jagung, tahun ini malah kita ekspor jagung. Dan gitu. Jadi kita ini kan satu hal yang baik ya, yang selama ini saya kira ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan, khususnya dari kalangan petani ya, bagaimana sektor ini betul-betul bisa membangkitkan ekonomi rakyat di desa, rakyatnya berdaya dan sebagian besar rakyat miskin kita kan sebenarnya profesinya petani. Nah, maka kita ingin betul-betul sektor pertanian ini kita genjot dalam rangka untuk menumbuhkan ekonomi kita dan mengurangi kemiskinan. AS ini apakah nggak mengganggu ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden? Enggak dong, kan kita mengimpor barang yang memang kita perlukan. Kalau memang sudah bisa kita produksi di sini ya tentu saja kita nggak impor. Jadi gini, saya jelasin sedikit ya, mungkin bagi yang belum tahu ya. Jadi barang-barang yang kita masih belum bisa penuhi 100%, contohnya daging misalnya gitu, atau kedelai misalnya, ya, daging sama kedelai misalnya, itu ada namanya istilahnya neraca komoditi. Jadi neraca komoditi itu dihitung yang beternak sapi di Indonesia itu siapa saja, berapa produktivitasnya berapa, maka dan kemudian kebutuhan marketnya berapa. Nah, dari yang kita produksi dan kebutuhan itu ada slot yang harus diimpor. Maka diimpor itu tidak kemudian dibuka jor-joran, enggak, dibatasi dengan kuantitas itu. Itu namanya neraca komoditi. Itu terjadi juga di kedelai. Petani kita nanam kedelai berapa, maka kebutuhan kedelai berapa. Nah, yang kurang itu nanti diatur kemudian diimpor. Itu namanya neraca komoditi. Ini saya kira adalah cara yang adil. Jadi tidak kemudian jor-joran diimpor, kemudian petani kita mati. Buat apa? Negara ini didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk mensejahterakan rakyat negara lain. Mengenai besaran tarif resiprokal 19%, Sudaryono mengatakan hasil negosiasi Indonesia sebagai peluang untuk ekspor produk pertanian ke Amerika Serikat. Pasalnya Indonesia mendapat jatah tarif lebih kecil dibanding dengan negara asal Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, serta Kamboja, masing-masing 24%, 36%, 46%, dan 49%. Impor produk pertanian merupakan bagian dari kesepakatan dagang penurunan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mensyaratkan nilai impor ini sebesar 4,5 miliar US dollar. Selain produk pertanian, Indonesia juga menyepakati impor energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar US dollar dan membeli 50 pesawat buatan Boeing yang sebagian besar Boeing 777.